Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga segala urusan teman-teman dilancarkan dan dimudahkan rezekinya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan share kisah berikut ini. Semoga menjadi ladang amal bagi teman-teman. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang perjuangan seseorang yang ingin terlepas dari perjanjian pesugihan dengan makhluk halus. Bagaimana awalnya dia terjerumus, sampai akhirnya di satu titik dia sadar bahwa kekayaan yang dia punya hanya kesenangan yang menipu. Mari, kita simak kisahnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Aku, Fajar, tak pernah menyangka hidupku akan berubah menjadi mimpi buruk. Aku hanyalah pria biasa, seorang suami dan ayah yang bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Sejak kecil, aku diajarkan bahwa keberhasilan datang dari usaha dan doa, bukan dari jalan pintas. Tapi, siapa sangka bahwa hidup akan membawaku ke titik di mana aku hampir menyerahkan segalanya demi sebuah harapan kosong. Beberapa tahun lalu, aku memiliki usaha kecil-kecilan di bidang perdagangan. Aku membuka sebuah toko kelontong di pinggiran kota. Awalnya, usahaku berjalan cukup baik. Meski tidak kaya, aku bisa mencukupi kebutuhan keluargaku dengan layak. Aku menikmati kehidupan sederhana bersama istri dan anakku yang masih kecil. Namun, semua itu berubah dalam sekejap. Musibah datang tanpa aba-aba. Saat itu, ekonomi sedang tidak stabil, dan persaingan usaha semakin ketat. Toko-toko besar bermunculan, menawarkan harga yang jauh lebih murah daripada yang bisa kutawarkan. Perlahan-lahan, pelanggan mulai berkurang. Keuntungan yang dulunya cukup untuk kehidupan sehari-hari kini tak lagi mencukupi. Aku mulai merasa terjepit. Tagihan listrik menumpuk, biaya sekolah anak semakin mahal, dan yang paling mengerikan, hutang mulai menggunung. Aku pernah mencoba meminjam uang dari teman-teman, tapi semuanya hanya bisa membantu sebatas kemampuan mereka. Yang lebih menyakitkan adalah ketika istriku mulai merasakan beban yang sama. Ia tak pernah mengeluh, tapi aku bisa melihat matanya yang lelah. Makanan di rumah semakin sederhana, dan beberapa kali aku menangkapnya sedang menahan tangis di sudut kamar. Aku mencoba berbagai cara untuk bangkit. Aku menambah jam kerja, menjual beberapa barang berharga, bahkan mencoba usaha sampingan. Tapi entah kenapa semua usahaku seolah sia-sia. Keberuntungan seperti menjauh dariku. Aku semakin putus asa. Di saat aku merasa berada di titik terendah, seorang teman lamaku, Reza, datang menemuiku. Reza adalah teman masa kecil yang dulu hidup pas-pasan sepertiku. Tapi sekarang, hidupnya berubah total. Ia datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, dan membawa tas berisi uang tunai. Aku terpana melihat perubahan hidupnya. Aku tahu betul bahwa ia dulu hanyalah seorang karyawan biasa dengan gaji yang tidak seberapa. Tapi kini, dalam waktu singkat, ia menjadi seorang yang sangat sukses. Bagaimana bisa, Za? Tanyaku dengan nada penasaran bercampur iri. Reza tersenyum, seolah menikmati rasa ingin tahuku. Kamu mau tahu rahasianya? Aku mengangguk. Ia mendekat dan berbisik. Ada cara cepat untuk kaya, Fajar. Aku bisa mengenalkanmu pada seseorang yang bisa membantumu keluar dari masalah ini. Aku terdiam. Dalam hati, aku merasa ada yang tidak beres. Tapi dalam situasi putus asa seperti ini, apakah aku punya pilihan lain? Siapa orang itu? Tanyaku, setengah ragu. Reza menepuk pundakku sambil tersenyum. Nanti malam ikut aku. Aku akan membawamu ke tempatnya. Percayalah, ini akan mengubah hidupmu. Malam itu aku duduk sendiri di ruang tamu berpikir keras. Aku tahu bahwa tidak ada kekayaan yang datang begitu saja tanpa usaha. Tapi di sisi lain aku juga tahu bahwa aku tak bisa terus hidup seperti ini. Aku melihat istriku yang tertidur dengan wajah letih dan anakku yang tidur pulas di sampingnya. Dadaku terasa sesak. Aku ingin memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Dengan berat hati aku mengambil keputusan. Aku akan pergi menemui orang itu, gumamku dalam hati. Tanpa kusadari, keputusan ini adalah awal dari kehancuranku. Malam itu aku menatap bayanganku sendiri di cermin. Raut wajahku terlihat letih, sorot mataku redup penuh kebimbangan. Sejak sore tadi, hatiku terus berperang antara mengikuti Reza menemui orang pintar itu atau membatalkan semuanya.
Tapi, ketika aku kembali melihat seisi rumah yang semakin terasa sempit dan sumpek, perut anakku yang keroncongan karena makan seadanya, dan wajah istriku yang semakin pucat, aku merasa tak punya pilihan lain. Pukul 11 malam, Reza menjemputku dengan mobil mewahnya. Mobil itu berkilau di bawah sorot lampu jalan, mengingatkanku bahwa Reza dulunya hanyalah seorang karyawan biasa. Aku berpikir, jika dia bisa berubah secepat ini, kenapa aku tidak? Sudah siap? Tanyanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, meski hatiku masih penuh keraguan. Kita harus pergi ke tempat yang agak jauh. Jangan banyak tanya, cukup ikuti saja, katanya sambil menyalakan mesin mobil. Mobil melaju meninggalkan kota, menembus jalanan gelap yang semakin sepi. Awalnya, aku berpikir kami akan pergi ke rumah seseorang, tapi ternyata kami menuju ke arah hutan. Jalanan semakin menanjak, udara terasa lebih dingin, dan keheningan yang mencekam membuat bulu kudukku meremang. Setelah hampir 1 jam perjalanan, kami sampai di sebuah rumah tua di tengah pepohonan rimbun. Cahaya remang-remang dari lampu minyak menjadi satu-satunya penerangan di tempat itu. Suasana begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali hembusan angin yang terdengar. Kita sudah sampai, kata Reza sambil membuka pintu mobil. Aku menelan ludah. Langkahku terasa berat saat mengikuti Reza memasuki rumah itu. Di dalam aroma dupa yang menyengat langsung menyusup ke hidungku. Ruangan itu dipenuhi kain hitam dan berbagai benda ritual yang tak kukenal. Di sudut ruangan seorang pria tua duduk, bersila di atas tikar anyaman, mengenakan jubah hitam dengan mata yang tajam seperti bisa menembus pikiranku. Jadi ini orangnya? Tanya pria itu dengan suara serak. Reza mengangguk. Dia butuh bantuan. Pria tua itu menatapku lekat-lekat. Aku berusaha untuk tetap tenang, tapi keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Apa yang kau inginkan? Tanyanya. Aku menelan ludah. Saya ingin usaha saya bangkit lagi. Saya butuh uang. Ia terkekeh pelan. Semua orang butuh uang, nak. Tapi tidak semua orang siap membayar harganya. Aku diam. Tidak ada yang gratis di dunia. Ini. Kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya, lanjutnya. Hatiku mulai berdebar. Aku tahu bahwa ini bukan sekadar pinjaman uang atau bisnis biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua ini. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku dengan suara gemetar. Pria tua itu mengambil sebuah mangkuk tanah liat dan mencampurkan air dengan bunga-bunga yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kemudian, ia meneteskan darah dari jari tangannya sendiri ke dalam air itu. Minumlah, katanya. Aku terkejut. Apa ini? Minumlah. Ulangnya dengan nada lebih tegas. Ini adalah simbol penerimaan. Setelah ini, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi kau juga harus memenuhi syarat-syarat yang kutetapkan. Aku memandang Reza berharap dia akan mengatakan sesuatu, tapi dia hanya mengangguk, seolah ini adalah sesuatu yang biasa. Dengan tangan gemetar, aku mengambil mangkuk itu dan mendekatkannya ke bibirku. Bau anyir darah bercampur dengan aroma bunga yang menyengat membuatku ingin muntah. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan mata terpejam, aku meneguk cairan itu. Rasanya pahit, seolah ada sesuatu yang merayap di tenggorokanku. Seketika, tubuhku terasa panas, kepalaku berdenyut, dan jantungku berdetak lebih cepat. Bagus, kata pria tua itu sambil tersenyum tipis. Sekarang perjanjian telah dibuat. Aku terengah-engah, merasa seolah ada sesuatu yang baru saja masuk ke dalam tubuhku. Pria tua itu kemudian memberikan beberapa syarat yang harus kupatuhi. Setiap malam Jumat, aku harus memberikan sesajen di sebuah tempat yang akan ditentukan olehnya. Aku dilarang keras menceritakan tentang ritual ini kepada siapapun, termasuk keluargaku. Aku harus menaati semua pantangan yang diberikan tanpa terkecuali. Aku tidak mengerti sepenuhnya. Tapi aku mengangguk. Aku hanya ingin semua ini segera selesai. Kau akan melihat hasilnya dalam 7 hari, kata pria itu. Tapi ingat, sekali kau masuk ke dalam dunia ini, tidak ada jalan keluar tanpa konsekuensi. Aku hanya bisa diam. Hatiku dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Malam itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Antara harapan dan ketakutan, antara keyakinan dan penyesalan. Aku tak tahu bahwa perjanjianku malam itu akan membawaku ke dalam kegelapan yang lebih dalam,
daripada yang bisa kubayangkan. 7 hari setelah ritual itu, seperti yang dikatakan oleh pria tua berjubah hitam, keajaiban mulai terjadi. Pelanggan yang dulu enggan datang ke toko kelontongku, kini berdatangan tanpa henti. Mereka membeli barang dalam jumlah besar, bahkan beberapa di antaranya tidak terlalu mempedulikan harga. Uang mulai mengalir deras. Dalam waktu singkat, aku bisa melunasi sebagian hutang yang selama ini menghantuiku. Tidak hanya itu, bisnis yang dulu hampir bangkrut tiba-tiba berkembang pesat. Aku bisa membuka cabang baru, membeli rumah yang lebih besar, dan memberi keluargaku kehidupan yang jauh lebih baik. Semua terlihat sempurna. Aku merasa seperti orang paling beruntung di dunia. Namun, kebahagiaan itu hanya ilusi. Aku tidak sadar bahwa setiap rupiah yang kuterima datang dengan harga yang sangat mahal, lebih mahal dari yang bisa kubayangkan. Pada awalnya, aku mengira semuanya berjalan lancar. Tapi perlahan-lahan, tanda-tanda keanehan mulai muncul. Suatu malam, ketika aku baru saja pulang larut dari toko, aku menemukan istriku duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Tangannya gemetar dan matanya berkaca-kaca. "Ada apa?" tanyaku, mencoba menenangkan hatiku yang tiba-tiba merasa tak nyaman. Ini aneh, Mas." Suaranya bergetar. Tadi aku melihat seseorang berdiri di depan rumah. Sosoknya hitam, tinggi, dan tidak bergerak sama sekali. Tapi saat aku menyalakan lampu, dia menghilang. Jantungku berdegup kencang. Aku berusaha menenangkan diri dan menganggap itu hanya perasaan istriku saja. Mungkin itu bayangan pohon atau orang yang kebetulan lewat, kataku, mencoba meyakinkan baik dia maupun diriku sendiri. Namun, gangguan itu tidak berhenti di situ. Malam berikutnya aku mulai mengalami mimpi buruk yang aneh. Dalam mimpiku aku berada di tempat yang gelap, dikelilingi oleh sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku mencoba berlari, tapi kakiku terasa berat seolah ada sesuatu yang menahanku. Saat aku terbangun, tubuhku penuh keringat dingin. Aku melihat jam di dinding pukul 3 pagi. Dadaku terasa sesak seolah ada beban berat menindihnya. Dan yang lebih menyeramkan, aku mulai mendengar suara-suara. Terkadang, saat aku sendirian di toko, aku bisa mendengar bisikan halus di telingaku. "Jangan berhenti, terus berikan kami apa yang kami inginkan." Suara itu dingin dan menyeramkan, seolah berasal dari sesuatu yang tak kasat mata. Aku mulai ketakutan, tapi aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir bahwa ini hanya efek samping dari kelelahan dan stres. Namun, semua semakin memburuk. Suatu sore, aku pulang lebih awal dan mendapati anakku Aisyah duduk sendirian di ruang tengah. Ia tampak asik berbicara dengan seseorang, padahal tak ada siapapun di ruangan itu. "Aisyah sedang ngobrol sama siapa, Nak?" tanyaku sambil tersenyum. Meski hatiku mulai berdegup lebih cepat, ia menoleh padaku dengan polos. "Sama teman Aisyah, Ayah. Dia sering main ke sini." Aku merasakan hawa dingin menjalar di tengkukku. "Teman?" Aisyah mengangguk. "Iya, dia tinggi, pakai baju hitam. Dia bilang dia suka rumah kita." Darahku seakan membeku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi tanganku sudah berkeringat. Aku mengusap kepala Aisyah dengan lembut dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan perubahan dalam diri anakku. Ia sering terbangun di malam hari, menangis tanpa alasan. Terkadang ia melamun dan berbicara sendiri, seolah ada yang tengah mengajaknya bicara. Aku semakin yakin bahwa sesuatu yang tidak terlihat telah masuk ke dalam rumahku. Aku mulai menyadari bahwa keberuntungan yang kudapat bukanlah berkah, melainkan kutukan. Setiap kali aku berusaha menghindari ritual malam Jumat atau lupa memberikan sesajen, hal-hal buruk langsung terjadi. Pernah suatu kali aku sengaja tidak memberikan sesajen karena ingin melihat apa yang akan terjadi. Malam itu, listrik di rumahku tiba-tiba mati. Aku mencoba menyalakan lampu dengan lilin, tapi entah kenapa, lilin itu terus padam seolah ada yang meniupnya. Kemudian, aku mendengar suara langkah kaki di lorong rumah. Aku mengira itu istriku. Tapi ketika aku memeriksa kamar, ia sedang tertidur pulas dengan Aisyah di sampingnya. Ketika aku kembali ke ruang tamu, tubuhku langsung membeku.
Di sudut ruangan, aku melihat sesosok bayangan hitam berdiri. Tidak memiliki wajah, hanya dua mata merah menyala yang menatapku dalam kegelapan. Aku ingin berteriak tapi tenggorokanku terasa kaku. Aku ingin bergerak tapi tubuhku terasa berat. Bayangan itu tidak bergerak tapi kehadirannya begitu nyata dan menyesakan. Aku menutup mata sekuat tenaga, membaca doa seadanya. Ketika aku membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang. Tapi aku tahu, dia masih ada di sana, mengawasi, menunggu. Ketakutan itu semakin lama semakin nyata. Aku mulai merasa seperti hidup dalam dua dunia. Satu dunia di mana aku kaya dan sukses, dan satu dunia lain di mana aku dihantui oleh sesuatu yang tak bisa kulihat, tapi selalu mengintai. Aku ingin berhenti. Aku ingin keluar dari semua ini. Tapi setiap kali aku berpikir untuk meninggalkan ritual pesugihan ini, sesuatu terjadi. Pernah suatu malam, aku bermimpi buruk lagi. Kali ini lebih mengerikan. Dalam mimpiku, seorang pria dengan wajah rusak dan mata kosong memegang tanganku erat dan berkata, "Jika kau berhenti, kau akan kehilangan segalanya." Aku terbangun dengan tubuh menggigil. Dan pagi harinya aku mendapat kabar bahwa salah satu cabang tokoku mengalami kebakaran. Aku sadar bahwa aku telah masuk terlalu dalam. Aku telah menyerahkan sesuatu yang tidak bisa kutarik kembali. Dan aku tahu, selama aku masih terikat dengan perjanjian ini, aku tidak akan pernah benar-benar bebas. Aku semakin terjebak dalam jeratan pesugihan ini. Setiap kali aku mencoba berhenti, sesuatu yang buruk terjadi, seolah ada tangan tak kasat mata yang terus menggenggamku erat, tidak membiarkanku lepas. Namun dalam hatiku, aku tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Gangguan yang sebelumnya hanya berupa bisikan dan bayangan kini semakin nyata. Suatu malam saat aku baru saja menutup toko dan pulang, aku menemukan istriku duduk di sudut kamar. Wajahnya basah oleh air mata. Ia tampak ketakutan. "Ada apa?" Tanyaku cemas. Segera menghampirinya. Ia menatapku dengan mata yang dipenuhi ketakutan. "Mas, ada yang mencoba masuk ke kamar kita tadi." Darahku berdesir. "Siapa?" Istriku menggeleng. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Aku tidak tahu. Aku dengar suara langkah kaki di lantai atas padahal kita tidak punya loteng. Lalu aku mendengar suara seperti seseorang menarik napas panjang. Tepat di samping tempat tidur kita." Aku merinding. Aku tahu ini bukan sekadar perampok atau maling biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih mengerikan. Gangguan ini semakin parah ketika Aisyah, anakku, jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi selama berhari-hari, tapi dokter tidak menemukan penyakit apapun. Yang lebih mengerikan, di malam-malam tertentu ia sering berteriak-teriak seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak bisa kulihat. Aku merasa semakin terhimpit. Aku sadar, jika aku tidak segera mencari jalan keluar, keluargaku akan menjadi korban dari keputusan bodoh yang kuambil. Dalam keputusasaan, aku teringat pada seorang teman lama, Ustaz Rahman. Dulu kami sering berbincang tentang agama dan kehidupan, tetapi sejak aku sibuk dengan usahaku, aku jarang berhubungan dengannya. Aku tahu ia adalah seorang yang taat dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Tanpa berpikir panjang, aku menghubunginya dan menceritakan semua yang terjadi. Meski aku masih menyembunyikan beberapa bagian tentang perjanjianku dengan orang pintar itu, Ustaz Rahman mendengarkan dengan seksama, lalu berkata dengan suara tenang, "Fajar, dari ceritamu ini bukan sekadar gangguan biasa. Kau pasti telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya." Aku terdiam. Tenggorokanku terasa kering. "Kalau kau benar-benar ingin bebas, kau harus bertobat. Tapi ingat, jalan kembali tidak akan mudah. Semakin kau mencoba lepas, semakin kuat cengkeraman mereka." Aku tahu dia benar. Aku sudah melihat sendiri bagaimana setiap kali aku mencoba berhenti, hal-hal buruk mulai terjadi. "Apa yang harus aku lakukan, Ustaz?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ia menghela napas. "Kau harus memutus semua perjanjian yang pernah kau buat. Tapi itu tidak bisa kau lakukan sendiri. Kita harus melakukan ruqyah." Malam itu juga Ustaz Rahman datang ke rumah bersama beberapa muridnya. Mereka membawa air yang telah didoakan dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk.
Ketika ayat-ayat Al-Quran mulai dilantunkan, suasana di rumah berubah. Udara yang awalnya hanya terasa dingin kini menjadi berat, seolah ada sesuatu yang mengamuk. Tiba-tiba, Aisyah yang sedang tidur terbangun dengan jeritan keras. Ia memegangi kepalanya dan menangis histeris. Jangan usir dia marah. Aku dan istriku terkejut. Aisyah tidak pernah berbicara seperti ini sebelumnya. Ustaz Rahman tetap melanjutkan bacaan ruqyahnya. Suasana semakin mencekam. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, lalu tiba-tiba padam. Tiba-tiba, aku sendiri merasakan sesuatu yang aneh. Dadaku terasa sesak, tubuhku terasa berat, dan kepalaku berdenyut seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Ustaz Rahman menatapku dengan tajam. Fajar, kau juga terikat. Kau harus ikut berjuang. Aku mencoba membaca ayat-ayat suci yang kuingat, tapi tiba-tiba mulutku terasa terkunci. Seolah ada sesuatu yang menghalangiku untuk mengucapkan kata-kata itu. Sebut nama Allah, seru Ustaz Rahman. Aku menguatkan tekad, meski tubuhku gemetar. Dengan suara yang hampir tidak keluar, aku berkata, Ya Allah, ampuni aku ingin kembali kepadamu. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku merasakan sesuatu mencengkeram jantungku dengan kuat. Tubuhku terasa panas luar biasa, dan pandanganku mulai berputar. Aku jatuh tersungkur. Dan saat itulah aku mendengar suara mengerikan berbisik di telingaku. Kau milikku, kau tidak akan bisa lari. Lalu semuanya menjadi gelap. Ketika aku sadar, aku sudah berada di kamar, dengan tubuh yang masih lemas. Di sekelilingku, Ustaz Rahman dan murid-muridnya masih duduk, menatapku dengan ekspresi serius. Kau masih belum sepenuhnya bebas, kata Ustaz Rahman. Tapi kau sudah memulai langkah pertama. Aku memejamkan mata. Aku tahu ini belum berakhir. Aku telah membuka pintu ke dunia gelap. Dan mereka tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus melawan. Aku harus membebaskan keluargaku dari kutukan ini. Aku harus mencari cahaya di tengah kegelapan yang telah menjeratku begitu lama. Malam ruqyah itu adalah awal dari perjuangan panjangku. Aku memang telah mulai berusaha keluar dari jeratan pesugihan, tetapi aku tahu perjalananku belum selesai. Setiap malam setelah ruqyah pertama itu, aku masih merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata di sekitarku. Bisikan-bisikan itu masih ada. Bayangan hitam masih sesekali muncul di sudut rumah. Bahkan Aisyah masih sesekali berbicara dengan temannya yang tak terlihat. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakan ada cahaya kecil yang mulai masuk ke dalam hidupku. Sejak hari itu, aku semakin dekat dengan Ustaz Rahman. Aku meminta bimbingannya untuk benar-benar keluar dari jeratan pesugihan ini. Ia mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan ruqyah. Aku harus benar-benar bertaubat dan mengubah seluruh hidupku. Aku akan membantumu, Fajar. Katanya suatu malam setelah selesai mengajarkan doa-doa perlindungan kepadaku. Tapi kau harus bersedia meninggalkan semua yang berkaitan dengan pesugihan ini. Aku mengangguk tanpa ragu. Aku siap, namun ternyata itu tidak mudah. Malam berikutnya, saat aku duduk sendirian di toko, aku kembali mendengar suara bisikan. Jangan lakukan ini, kau sudah diberi segalanya. Kenapa kau ingin membuangnya? Aku menelan ludah. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Lalu tiba-tiba, salah satu rak di toko jatuh dengan keras, seolah ada yang mendorongnya dengan kasar. Aku merinding. Aku tahu ini adalah peringatan dari mereka. Mereka tidak ingin aku pergi. Namun kali ini, aku tidak lari. Aku tidak membiarkan ketakutan menguasai diriku. Dengan tangan gemetar, aku menutup toko lebih awal dan langsung menuju masjid untuk salat dan berdoa. Aku mulai menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melawan mereka adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Hari berikutnya, aku bertemu lagi dengan Ustaz Rahman. Ia menyarankan sesuatu yang sangat berat bagiku. Kau harus meninggalkan usahamu, Fajar, katanya pelan. Aku terdiam. Maksud Ustaz? Kekayaan yang kau dapatkan berasal dari perjanjian dengan makhluk halus. Jika kau ingin benar-benar lepas, kau harus meninggalkan harta itu dan memulai dari nol dengan cara yang halal. Jantungku berdegup kencang.
Ini bukan keputusan. Jambur, aku telah bekerja keras membangun bisnis ini meskipun dengan cara yang salah. Aku telah memiliki toko besar, rumah yang nyaman, dan uang yang cukup. Namun aku tahu semua itu datang dengan harga yang mengerikan. Aku menunduk, lalu mengangguk. Aku akan meninggalkan semuanya. Aku pun mulai menjual toko dan semua aset yang kuperoleh dari pesugihan itu. Aku menyumbangkan sebagian besar hasilnya kepada fakir miskin, berharap bahwa dengan cara itu, aku bisa menghapus dosa-dosaku sedikit demi sedikit. Istriku menangis saat kami meninggalkan rumah besar kami dan pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tapi kali ini air matanya bukan karena ketakutan, melainkan karena harapan. Kita akan memulai hidup baru, Mas. Bisiknya sambil menggenggam tanganku erat, aku mengangguk. Ya, dan kali ini, kita akan melakukannya dengan cara yang benar. Setelah meninggalkan semua harta yang berasal dari pesugihan, aku mulai mencari pekerjaan baru. Aku tidak ingin lagi mencari jalan pintas menuju kekayaan. Aku memulai usaha kecil-kecilan, berjualan makanan ringan di pinggir jalan. Meski keuntungannya tidak sebesar dulu, aku merasa lebih tenang. Tidak ada lagi bayangan hitam yang mengintai di sudut rumah. Tidak ada lagi bisikan mengerikan di telingaku. Aku juga semakin mendekatkan diri kepada Allah. Setiap hari, aku berusaha untuk selalu salat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan mengikuti pengajian. Aku sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa aku tidak akan terjerumus kembali ke jalan yang salah. Aisyah pun perlahan mulai pulih. Ia tidak lagi berbicara dengan temannya, tidak lagi terbangun di tengah malam dengan ketakutan. Istriku juga semakin tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama aku merasa benar-benar damai. Beberapa bulan setelah meninggalkan pesugihan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Usaha kecil-kecilanku yang awalnya hanya cukup untuk makan sehari-hari mulai berkembang. Pelanggan semakin banyak dan aku mulai bisa menyewa tempat yang lebih layak untuk berjualan. Aku sadar bahwa ini adalah rezeki yang benar-benar halal. Rezeki yang datang dari kerja keras dan keberkahan, bukan dari perjanjian dengan kegelapan. Suatu sore aku duduk di teras rumah kontrakan kami, memandangi matahari yang mulai terbenam. Aku tersenyum dan menarik napas dalam-dalam. Hidupku memang tidak lagi mewah seperti dulu, tetapi untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar bahagia. Aku telah menemukan cahaya setelah bertahun-tahun hidup dalam kegelapan. Dan aku tahu, selama aku tetap berada di jalan yang benar, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang mengerikan. Aku telah memilih jalan taubat. Dan inilah awal dari kehidupanku yang baru. Aku telah melewati masa-masa paling kelam dalam hidupku. Aku tahu bagaimana rasanya tergoda oleh janji kekayaan instan, bagaimana rasanya merasa tidak punya pilihan lain, dan bagaimana akhirnya aku jatuh ke dalam perangkap yang sulit untuk dilepaskan. Tapi, aku juga tahu bahwa tidak ada jalan buntu yang benar-benar tertutup jika kita bersedia kembali kepada Allah. Aku adalah buktinya. Bagi siapapun yang saat ini sedang terjerat dalam dunia pesugihan, aku ingin menyampaikan pesan ini. Aku ingin kalian tahu bahwa ada harapan, ada jalan keluar, dan ada kesempatan untuk memulai kembali. 1. Jangan tertipu oleh janji manis. Ketika aku pertama kali mendengar tentang pesugihan, aku mengira itu hanya mitos. Aku tidak percaya bahwa ada kekuatan lain yang bisa memberi kekayaan begitu cepat. Namun, ketika aku benar-benar melihat hasilnya, uang yang tiba-tiba mengalir deras, usaha yang berkembang pesat, dan kehidupan yang berubah drastis, aku mulai percaya bahwa ini adalah jalan pintas yang nyata. Tapi aku salah besar. Apa yang tampak seperti berkah ternyata adalah kutukan. Harta yang datang dari jalan ini tidak pernah benar-benar membawa kebahagiaan. Semakin banyak aku menerima, semakin besar harga yang harus kubayar. Jika saat ini kau sedang tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan, aku ingin kau berpikir kembali. Tidak ada rezeki yang datang tanpa usaha dan keberkahan. Jika sesuatu terasa terlalu mudah untuk menjadi kenyataan, mungkin itu karena ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. 2. Harga yang harus dibayar tidak pernah murah.
Pesugihan bukanlah transaksi satu arah. Aku dulu berpikir bahwa aku hanya meminta bantuan, tanpa benar-benar memberikan sesuatu yang berharga sebagai balasannya. Tapi aku salah. Mereka tidak memberi secara cuma-cuma. Mereka mengambil lebih banyak dari yang bisa kubayangkan. Mereka mengambil kedamaianku, keluargaku, kesehatanku, bahkan jiwaku. Aku selalu hidup dalam ketakutan, dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat, tetapi selalu bisa kurasakan kehadirannya. Jika kau telah masuk ke dunia ini, sadarilah bahwa tidak ada jalan pintas yang benar-benar gratis. Dan semakin lama kau bertahan, semakin banyak yang akan mereka ambil darimu. 3. Jangan menunggu sampai terlambat untuk keluar. Salah satu hal yang paling aku sesali adalah aku menunggu terlalu lama untuk bertobat. Aku tahu bahwa apa yang aku lakukan salah, tetapi aku takut untuk meninggalkannya. Aku takut kehilangan semua yang telah aku dapatkan. Aku takut akan konsekuensinya. Tapi pada akhirnya, semakin lama aku bertahan, semakin buruk situasinya. Jika kau merasa bahwa kau sudah terlalu jauh untuk kembali, aku ingin kau tahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Selama kau masih hidup, masih ada kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan menunggu sampai semuanya hancur. Jangan menunggu sampai kau kehilangan segalanya. Keluar dari dunia pesugihan memang tidak mudah. Akan ada rintangan, gangguan, bahkan ancaman. Tapi percayalah, jika kau sungguh-sungguh ingin lepas, Allah akan menunjukkan jalan. 4. Taubat adalah satu-satunya jalan keluar. Aku telah mencoba banyak cara untuk keluar dari jeratan pesugihan, tetapi tidak ada yang berhasil sampai aku benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Aku dulu berpikir bahwa aku bisa mengelabui makhluk-makhluk itu, bahwa aku bisa melepaskan diri tanpa harus benar-benar meninggalkan semua yang telah aku dapatkan. Tapi itu tidak mungkin. Satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan bertaubat sepenuh hati, meninggalkan segala sesuatu yang berasal dari pesugihan, dan memulai hidup baru dengan cara yang halal. Aku tidak akan berbohong, proses ini tidak mudah. Gangguan masih ada, ketakutan masih ada. Tapi semakin kuat tekadku, semakin banyak pertolongan yang datang. Taubat bukan hanya sekadar kata-kata. Taubat adalah tindakan. Jika kau ingin benar-benar bebas, kau harus benar-benar siap untuk berubah. 5. Kembali ke jalan Allah adalah kunci sejati untuk kebahagiaan. Dulu aku berpikir bahwa kebahagiaan datang dari kekayaan. Aku berpikir bahwa jika aku punya uang yang cukup, aku akan merasa aman, puas, dan bahagia. Tapi ternyata tidak. Kekayaan tanpa keberkahan hanya membawa kesengsaraan. Rumah besar terasa kosong. Uang banyak terasa tidak cukup. Setiap malam aku tidak bisa tidur dengan tenang karena selalu merasa diawasi. Tapi setelah aku meninggalkan semua itu dan kembali ke jalan Allah, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya, yaitu ketenangan. Sekarang hidupku mungkin lebih sederhana, tetapi aku lebih bahagia. Aku tidak lagi merasa takut. Aku bisa tidur dengan tenang. Aku bisa menikmati waktu bersama keluargaku tanpa merasa dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan yang paling penting, aku tahu bahwa aku berada di jalan yang benar. Pesanku untukmu. Jika kau saat ini sedang terjerat dalam dunia pesugihan, aku ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Aku pernah berada di posisimu dan aku tahu betapa sulitnya keluar. Tapi aku juga ingin kau tahu bahwa ada harapan. Jangan takut untuk melepaskan diri. Jangan takut untuk mencari bantuan. Dan jangan pernah berpikir bahwa kau sudah terlalu jauh untuk kembali. Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang ingin kembali. Mungkin perjalanan ini tidak akan mudah. Mungkin akan ada tantangan. Tapi percayalah, ketika kau telah benar-benar melepaskan diri dan memilih jalan yang benar, kau akan merasakan kebebasan dan kedamaian yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kegelapan. Carilah cahaya sebelum semuanya terlambat. Aku adalah buktinya. Jika aku bisa keluar dan memulai hidup baru, kau juga bisa. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kejelekan pada siang hari dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kejelekan pada malam hari.
hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Jangan pernah menyerah. Kembalilah sebelum semuanya terlambat.